Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Gimana nih kalian kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau minta tolong cek dulu kolong-kolong mejanya yang masih ada sampah atau sisa makanan di kolong meja, boleh tolong dibuang keluar. Terus juga kursi-kursinya bisa tolong diluruskan supaya kita selama proses pembelajaran berlangsung bisa berlangsung nyaman. Oke, karena Ibu lihat sudah rapi, ketua kelas boleh tolong pimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Sadar. Oke, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu ingin mereview sedikit materi pada pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat pada pertemuan minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa kita membahas? Tentang komunitas, Bu. Yang mana komunitas ini merupakan kelompok sosial yang memiliki keterkaitan yang sama dan juga antar anggota yang memiliki ikatan sangat kuat atau yang disebut dengan perasaan komunitas. Iya, betul banget ya yang sudah dikatakan oleh Sadar tadi. Boleh kita beri tepuk tangan dulu? Betul sekali ya, pada pertemuan minggu lalu itu kita membahas yang namanya komunitas. Ya, yang ada merupakan adanya suatu ikatan yang sama gitu ya, atau tujuan yang sama gitu. Oke, karena kita membahas tentang kearifan lokal, nah di sini ada tahu kan nih perbedaan antara komunitas dengan kearifan lokal? Enggak, Bu. Oke, karena tidak ada yang tahu, jadi Ibu akan menjelaskan perbedaan antara kearifan lokal dengan komunitas. Kalau komunitas itu sama-sama memiliki tujuan yang sama ya. Nah, kalau kearifan lokal sendiri juga sama, tapi kalau kearifan lokal ini lebih mengarah kepada nilai-nilai budaya yang memang sudah diyakini dan diterima oleh masyarakat. Oke, terus selanjutnya kita akan membahas pengertian dari kearifan lokal. Nah, kira-kira nih, Ibu sudah menyinggung materi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang kearifan lokal. Kalian ada yang kalau misalnya mendengar kata kearifan lokal, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Saya Bu, Ya, silakan Resia. kalau misalnya saya mendengar kata kearifan lokal, yang terlintas dalam pikiran saya itu membahas tentang pengetahuan yang dimiliki sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan yang sama untuk memecahkan suatu persoalan yang ada dalam masyarakat tersebut. Ya, betul. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Naomi. Kalau dari saya, waktu membahas kearifan lokal itu yang terlintas adalah tentang pengetahuan sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan alam dan kondisi lingkungan geografisnya yang memang sengaja diciptakan kearifan lokal ini untuk mencapai tujuan tertentu, Bu. Ya, jadi betul banget ya. Boleh kita beri tepuk tangan. Ya, Betul ya, kearifan lokal itu merupakan kegiatan lokal seluruh masyarakat yang memang dijadikan untuk mengambil keputusan gitu ya, yang berkaitan dengan alam maupun lingkungan sosial seperti itu. Nah, contoh dari kearifan lokal itu sendiri seperti apa sih Bu? Misalkan nih, Irwan rajin mengikuti kegiatan gotong royong setiap hari Minggu di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, gotong royong ini merupakan salah satu dari nilai kearifan lokal, di mana kearifan gotong royong ini ada yang namanya kerjasama, tolong menolong gitu ya, saling kerjasama seperti itu. Nah, gotong royong ini juga nggak semata-mata dikerjain gitu, mereka punya tujuan gitu, kayak untuk supaya lingkungan menjadi bersih, terus juga supaya lingkungan bisa terasa nyaman gitu ya, seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada proses terbentuknya kearifan lokal. Proses terbentuknya kearifan lokal ini bisa dari individu, terus bisa juga dari kelompok. Nah, kalau individu ini kayak misalkan nih satu orang ngikutin nih, terus nanti yang lain tuh ikut-ikutan gitu. Jadi lama-lama tuh banyak yang ikutan gitu. Nah, terus juga bisa juga dari pengetahuan, berdasarkan pengetahuan ilmiah maupun wakilnya seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada unsur-unsur yang ada pada kearifan lokal. Yang pertama itu nilai lokal. Nilai lokal ini memang yang nilai yang memang sudah disepakati
dimiliki oleh masyarakat ya. Nilai lokal ini contohnya kayak misalkan di masyarakat Jawa itu ada yang namanya tingkatan bahasa gitu. Ada tingkatan bahasa itu misalkan ngomong, kerangka nyinggil, itu kayak komunikasi tapi yang memang digunakan pada orang lain itu tingkatannya berbeda-beda seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini ada keterampilan lokal. Nah, keterampilan lokal ini merupakan adanya keterampilan, kepandaian masyarakatnya atau geografisnya, karena kan kita tahu ya setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing gitu ya. Keterampilan lokal itu misalkan baju yang ibu kenakan ini kan ada corak seninya ya, corak seni batik. Nah, batik ini kan memiliki filosofis atau arti yang tersendiri gitu ya, memiliki makna yang berbeda-beda seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal itu pengetahuan yang berkaitan dengan flora, fauna, iklim, demografis. Nah, contohnya seperti apa Bu pengetahuan lokal? Itu tuh pengetahuan lokal misalkan pranata mangsa itu tuh merupakan kayak yang misalkan mau menanam padi cocoknya tuh di bulan apa. Jadi kayak itu ituan kayak buat ramalan cuaca gitu, cocoknya tuh di bulan apa seperti apa gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada hukum lokal. Hukum lokal ini tuh seperti contohnya himbauan, terus juga hukuman ya gitu. Nah, tapi hukum lokal ini tuh biasanya sifatnya tidak tertulis dan setiap daerah itu pasti berbeda-beda seperti itu. Nah, selanjutnya itu kepercayaan lokal. Yang terakhir kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal itu kata kuncinya kalian mengingat dengan namanya agama ya, spiritual. Nah, contohnya itu seperti apa Bu kepercayaan lokal itu? Misalkan kepercayaan lokal itu contohnya pada kampung naga. Kampung naga itu ada yang namanya hutan larangan. Hutan larangan itu nggak boleh dimasukin oleh sembarang orang. Kenapa? Karena masyarakat di sana mempercayai kalau misalkan hutan larangan ini nggak boleh dimasukin atau nggak boleh dirusak, nggak boleh ditebang, karena mereka percaya bahwa kalau misalkan mereka merusak sama aja mereka merusak kehidupan mereka gitu, supaya alam dan lingkungan sosialnya itu bisa balance, seimbang seperti itu. Oke. Ya, pemaparan materinya sudah selesai sampai sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu menanya. Iya, silakan Fatimah. Ya, jadi kan tadi Ibu udah ngejelasin ya tentang pengertian, proses terbentuknya dan unsur-unsur dari kearifan lokal. Pertanyaan saya, apakah ada fungsi dari kearifan lokal? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Fatimah. Pertanyaan yang bagus. Iya, tentu ada ya fungsi dari kearifan lokal itu sendiri. Nah, itu dia sebagai pengembangan sumber daya manusianya, sebagai pengembangan sumber daya alam, terus juga sebagai pengembangan pengetahuan, kebudayaan, dan kepercayaannya. Seperti itu. Apakah sudah dapat dipahami, Fatimah? Sudah paham Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kita akan bermain games tebak gambar. Nah, games tebak gambar ini Ibu akan memberikan 3 gambar. Jadi kalian nanti tinggal pilih itu termasuk ke dalam unsur yang mana. Ibu kan tadi sudah menjelaskan ada 5 unsur kearifan lokal. Ya. Nah, nanti yang bisa menjawab, nanti Ibu akan memberikan nilai tambahan kepada kalian. Nilai tambahan. Sengaja kita mulai ya gamesnya. Oh iya, untuk aturan permainan itu nanti kalian yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Nanti kalau misalkan Ibu sudah mempersilahkan kalian untuk menyampaikan jawabannya, baru kalian menyampaikan jawabannya. Oke, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Iya, Erni silakan. Menurut saya itu gambar tentang unsur nilai lokal. Iya, betul ya. Di sini ada unsur nilai lokal. Nah, di sini itu merupakan gambar kayak selamatan gitu, yang dimana mereka mengucapkan rasa syukur seperti itu ya. Oke, next. Iya, Maulana silakan. Ia menjadi gambar kedua itu menunjukkan gambar dari unsur pengetahuan lokal. Iya, betul ya. Di sini termasuk ke dalam unsur pengetahuan lokal karena nelayan ini kayak ada yang kalau misalnya pergi berangkat itu pada malam hari, pulang siang hari seperti itu ya. Itu merupakan bagian dari pengetahuan lokal. Kemudian yang gambar ketiga.
dengan lokal ya, Bu? Ya, betul. Ya. Ini merupakan bagian dari keterampilan lokal ya, seperti itu. Oke, karena skripsi kita sudah habis, selanjutnya Ibu akan memberikan tugasan kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 di sebelah kanan Ibu, kelompok 2 di sebelah kiri Ibu. Ya. Nanti kalian mencari tugasnya itu mencari contoh dari unsur kearifan lokal dan kalian berikan penjelasannya sedikit. Nanti perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai diskusinya, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Selamat mengerjakan ya. Oke, karena waktunya sudah 5 menit, apakah sudah selesai? Sudah siap? Kelompok 2? Siap, Bu. Ya, boleh dari kelompok 1 dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan Pria. Saya selaku perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Jadi pada gambar nomor 1 ini merupakan unsur kearifan lokal yang berdasarkan pada pengetahuan lokal. Dalam gambar ini masyarakat Pepak, Nusa Tenggara Timur mengamati bintang atau yang disebut dengan nautus yang bertujuan untuk menentukan waktu menanam padi atau jamu. Ya, boleh kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Baik, Bu. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi pada gambar nomor 2 ini merupakan unsur kearifan lokal yang berdasarkan pada nilai yang sama. Dalam gambar ini masyarakat Bali memiliki dan tingkatan berbahasa daripada Bali halus, Bali Maya, dan Bali Kepala. Oke, boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk sudah diambil. Oke, Ibu juga ingin mengucapkan sebelum kita untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Bu, iya silakan deh ya. Baik, Bu, jadi kesimpulan dari materi pada hari ini membahas tentang kearifan lokal, yang mana kearifan lokal ini memiliki keterkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki sekelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan persoalan dan memiliki hubungan dengan alam serta kondisi lingkungan geografisnya. Kearifan lokal sendiri juga memiliki banyak unsur dan proses terbentuknya. Kearifan lokal ini berasal dari individu atau kelompok atau pengetahuan ilmiah atau penelitian. Ya, boleh tepuk tangan dulu untuk Dea. Sekali Dea memahami gitu ya, menyimak pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih pada anak-anak semua yang telah antusias selama pembelajaran kali ini. Kalian keren dan hebat. Jangan lupa tugas kalian juga ada lagi di Google Classroom, dan jangan lupa juga baca modul untuk pertemuan minggu depan. Raihlah cita-cita kalian sebelum sedikit, karena ketika kalian jatuh pasti kalian akan jatuh di antara bintang-bintang itu. Sebelum kita pulang, ketua kelas boleh pimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.